Pernah nggak kalian mendengar pernyataan-pernyataan yang memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu agama? Ilmu umum dengan ilmu agama. Di ilmu agama itu dianggap seperti nahwu shoroh, fikih gitu ya, tasawuf dan lain sebagainya. Dan ilmu umum tuh ya seperti kedokteran, matematika, fisika dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pola pikir semacam ini secara tidak sadar sebenarnya sekuler. Ini bro, ada dua ilmu yang kalian nggak bisa dapetin secara utuh kalau nggak belajar pada seorang guru. Selain kedua ini, silahkan kalian belajar sendiri. Otodidak, terserah. Apa kedua ilmu ini? Yaps, agama dan kedokteran. Belajar agama dari YouTube, belajar kedokteran dari Google. Bisa-bisa bukan jadi pinter, tapi malah jadi sesat dan mencelakakan orang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebenarnya long time saya nggak bikin konten lagi di YouTube. Karena pada dasarnya semua ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini, jika orientasinya itu adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ilmu agama. Jadi, terkadang orang-orang itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melulu lewat perdebatan Allah di atas arasy Allah tak bertempat. Bisa jadi orang-orang itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ilmu kedokteran. Bisa jadi orang-orang itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ilmu psikologi, ilmu kedokteran misalkan. Kita mempelajari sistem daya tahan tubuh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sistem imun manusia untuk melindungi manusia itu dari berbagai macam penyakit. Nah, bagaimana imun ini bekerja? Nah, dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan. Nah, terkadang di hal-hal semacam itu kita mempelajari tentang ketauhidan. Dalam ilmu psikologi misalkan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emosi marah. Itu salah satu tujuannya adalah agar kita bisa mempertahankan kehormatan kita, agar kita bisa membela diri ketika kita direndahkan oleh orang lain, agar kita bisa melakukan pembelaan ketika agama kita dihina. Nah, terkadang ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Ilmu psikologi, ilmu kedokteran, atau ilmu-ilmu yang dianggap ilmu umum itu pada dasarnya adalah ilmu agama. Cuman yang menjadi pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana caranya ilmu ini diaplikasikan, ya? Bagaimana caranya ilmu ini digunakan? Bagaimana cara penerapan daripada ilmu pengetahuan semacam ini? Tidak ada pemisahan antara ilmu kedokteran dengan ilmu agama, itu nggak ada pemisahan. Karena dasarnya ilmu kedokteran itu juga diajarkan dalam Islam. Jadi tolong jangan dipisahkan, tolong jangan dikotomi ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Jangan sampai lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu. Saya jadi ingat salah satu dosen saya ketika saya kuliah S1 dulu. Beliau memberikan nilai D kepada salah satu mahasiswa yang ada di kelas saya. Itu disebabkan karena rekan saya itu mengucapkan kalimat-kalimat yang memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Ya, memisahkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Jadi dipisahkan gitu. Nah, pola pikir sekuler semacam itu yang membuat salah satu teman saya yang satu kelas tadi mendapatkan nilai D. Nah, alhasil salah satu mata kuliah itu harus diulang. Saya tidak ingin ada orang-orang yang sudah belajar agama, yang katanya udah belajar bertahun-tahun di instansi pendidikan tertentu, yang katanya udah belajar Islam secara kafah gitu ya. Tapi pola pikir sekuler semacam ini masih saja dijadikan mindset yang secara tidak sadar itu menjadi pemikiran bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dan pemikiran semacam itu dipromosikan kepada masyarakat awam. Saya khawatir akan hal itu. Yang kedua, saya harus tekankan bahwasannya semua ilmu pengetahuan harus dibimbing oleh guru, harus dimentori dengan guru. Yang dikatakan bahwasannya ada dua ilmu pengetahuan yang kita itu harus berguru. Selain daripada itu terserah, mau otodidak silahkan, terserah. Saya tidak sepakat dengan pernyataan semacam. Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu didapatkan lewat proses belajar. Nah, proses belajar ini tidak lepas dari yang namanya orang yang mengajarkan. Tidak lepas dari seorang pengajar. Terlepas orang yang mengajar itu mau mementori dengan cara apa, itu beda konteks. Jadi bukan hanya sekedar ilmu agama dengan ilmu kedokteran yang dimaksud seperti itu aja. Let's say dalam ilmu penerbangan, kita juga harus berguru dalam ilmu penerbangan. Bagaimana mungkin seorang pilot mau menerbangkan pesawat lewat otodidak? Nggak bisa. Bisa jatuh itu pesawat. Atau misalkan dalam ilmu arsitektur. Nggak mungkin orang-orang tuh otodidak begitu aja. Harus ada guru. Kalau seandainya nggak punya guru, apa jadinya? Ya bangunan hancur, mencelakakan orang. Dalam ilmu psikologi, kalau seandainya orang-orang itu salah diagnosa, penyakit mental orang nggak kunjung kelar. Kewajiban berguru tidak dipatasi hanya dengan dua ilmu pengetahuan ini saja. Kalau seandainya pola pikir semacam ini masih saja dipertahankan, nah saya khawatir nanti kita malah memandang ilmu-ilmu lain itu sepele. Saya khawatir nanti kita memandang rendah ilmu pengetahuan lain. Padahal yang namanya ilmu pengetahuan itu terlepas dari disiplin jenis apapun ilmunya, itu kita tetap harus berguru. Bukan hanya sekedar ilmu kedokteran dengan ilmu agama yang dimaksud itu saja. Yang namanya ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini dasarnya saling berkaitan satu sama lain. Jadi tolong berhenti kita itu memisahkan. Hanya saja perbedaannya, ada ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di pondok pesantren. Ada ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok pesantren. Let's say nahwu shoroh dan lain sebagainya. Itu memang diajarkan di pondok pesantren. Karena disiplin ilmu yang diambil di pondok pesantren memang di bidang itu. Ilmu yang ada di pondok pesantren dengan ilmu yang ada di luar di pondok pesantren itu sama-sama kategori ilmu agama. Jika
muaranya itu adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, politik dan lain sebagainya, bukan berarti itu tidak kategori ilmu agama. Itu juga bagian daripada ilmu agama. Hanya saja bedanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan semacam itu, mungkin tidak semua pondok pesantren menyediakannya. Nah, itu perbedaannya itu di situ. Jadi tolong secara garis besar kita berhenti untuk memisahkan antara ilmu kedokteran dengan ilmu agama, karena itu satu kesatuan. Semua ilmu itu dasarnya harus berguru. Ya, terlepas dari bagaimana cara bergurunya nanti, itu beda konteks. Itu berkaitan dengan masalah mentoring. Entah itu menggunakan metode transfer of knowledge, metode talaki, atau metode pedagogik mungkin barangkali. Semua itu berbeda-beda. Ini cuma berkaitan dengan metode saja. Intinya kita berguru. Oke, segitu saja. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf agak belibet karena saya nggak nge-script, karena ini cuma di luar kepala saja. Makasih. Semoga bisa dipahami.